Soal nomor 11. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b dengan nilai f2 sama dengan min 1 dan nilai dari f5 sama dengan 11. Nilai dari f6 adalah sama dengan berapa? Nah, di sini merupakan jenis atau contoh dari soal fungsi yang perlu kalian perhatikan bahwa di sini fungsi fx itu dirumuskan sebagai ax ditambah b. Jadi, fx itu adalah ax ditambah b. Untuk setiap nilai fungsi dari x itu kita substitusikan nanti ke dalam ax tambah b ini. Oleh karena itu, jika kita punya nilai f2 adalah sama dengan min 1, maka di sini nilai dari f2 itu adalah sama dengan a dikalikan dengan 2 ditambah B. Ini yang sama dengan negatif 1. Jadi perhatikan, kita mengganti nilai X-nya pada persamaan fungsi ini. Hasilnya ini adalah A kali 2 adalah sama dengan 2A ditambah B. Itu sama dengan negatif 1. Kemudian kita ketahui selanjutnya F5-nya adalah sama dengan 11. Oleh karena itu, dengan cara yang sama, F5 sama dengan A dikalikan dengan 5 ditambah B, itu hasilnya adalah 11. A dikali 5 adalah sama dengan 5A ditambah B, itu sama dengan 11. Kita sekarang telah memiliki dua buah persamaan ya linier dua variabel, dalam variabel A dan dalam variabel B. Tugas kita sekarang adalah menyelesaikan kedua persamaan ini. Ini boleh diselesaikan dengan cara eliminasi, boleh substitusi, maupun metode campuran eliminasi, kemudian disubstitusi. Di sini saya akan menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai dari A dan B pada soal ini. Jadinya, misalnya sekarang saya tuliskan persamaan yang pertama, itu adalah 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Selanjutnya persamaan yang kedua, 5A ditambah B sama dengan 11. Kita eliminasi, ini kebetulan sudah sama-sama B ya. Jadi kita bisa langsung kurangi saja. Hasilnya B dikurangi B habis ya, jadi ini habis, kemudian negatif 1 dikurangi 11, itu adalah negatif 12. Kemudian 2A dikurangi 5A, 2 dikurangi 5 itu adalah negatif 3 ya, jadi di sini negatif 3A. Jadi A adalah sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 3. Kita peroleh hasilnya, ini A-nya adalah sama dengan 12 bagi 3 adalah 4. Nah, sekarang kita substitusi untuk mendapatkan nilai B-nya. Karena 2A ditambah B adalah sama dengan negatif 1, yang ini ya, kita sudah dapat A-nya tadi 4. Jadi 2 kali 4 ditambah B adalah sama dengan negatif 1. Di sini 8 ditambah B adalah negatif 1. Maka B-nya adalah sama dengan negatif 1. Ini 8-nya saya pindahkan ya ke sini. Jadi B adalah sama dengan negatif 9. Selanjutnya, kita berarti menemukan rumus fungsi fx-nya ini sekarang. Dengan A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 9. Negatif 9. Jadinya fx itu adalah sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya 4 ya. A-nya 4. Jadinya 4x kemudian ditambah B ditambah negatif 9. Jadinya saya langsung saja tulis kurang 9 ya. Oleh karena itu, sekarang kita bisa menghitung nilai dari F6. F6 itu adalah sama dengan 4 dikalikan dengan 6 dikurangi 9. Hasilnya adalah sama dengan
24 dikurangi 9. Berapa 24 dikurangi 9? 15 ya. Jadi ini F6-nya adalah sama dengan 15. Jadi yang benar itu adalah pilihan C. Selanjutnya, pada soal nomor 12 ini, koordinat titik balik pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui bagaimana cara menentukan koordinat titik balik pada suatu fungsi. Caranya itu adalah ini. Ya, saya tuliskan di sini. Nah, pada suatu fungsi kuadrat, y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, itu kita bisa mengetahui bahwa persamaan sumbu simetrinya itu adalah min b per 2a, sedangkan titik puncaknya atau xp, yp, jadi p-nya ini puncak ya, koordinat dari puncaknya, baik x maupun y-nya itu adalah min b per 2a, min d per 4a. Jadi apa itu BAD ini? Kita sekarang bahas sama-sama. Jadi pada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 ini. Jadi saya tuliskan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 ini. Kita bisa menemukan nilai a, b, dan c-nya. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti ini. Fx adalah sama dengan a, kemudian kalikan dengan a kalikan dengan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi perhatikan koefisien dari a, koefisien dari x kuadrat itu adalah a, koefisien dari b adalah koefisien dari x adalah b, kemudian ada konstanta c. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk nilai A-nya di sini ya, itu adalah 1, tapi tidak dituliskan. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 6. Kemudian nilai C-nya adalah 7. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah min 6 atau negatif 6, dan C-nya adalah sama dengan 7. Sekarang kita bisa menentukan koordinat titik puncaknya. Jadi puncaknya itu adalah berkoordinat xp, yp. Di mana xp, yp ini adalah sama dengan min b per 2a, min d per 4a. Jadi d itu adalah diskriminan ya. Diskriminan pada suatu fungsi kuadrat itu adalah b kuadrat min 4ac. Jadi per apa ini? 4a. Ini adalah koordinat titik puncaknya. Nah, sekarang saya kurungi ya dulu biar tidak bingung. Jadi ini adalah nilai d-nya, b kuadrat dikurangi 4ac. Kita tinggal mengganti yang kita sudah ketahui, negatif b. Jadi b-nya ini negatif 6 ya. Negatif dari negatif 6 per 2a. Jadi 2 kali 1, karena a-nya 1. Kemudian koma, selanjutnya min b kuadrat. Jadi negatif 6 dikuadratkan. Itu adalah negatif 6 kali negatif 6. 36 ya, dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, kemudian C-nya adalah 7, dibagi dengan 4A, jadi 4 kali 1. Kita sudah punya dan kita sudah masukkan angka-angkanya semua. Jadi sekarang kita tinggal hitung saja. Negatif dari negatif 6 adalah 6 ya, 6 ini 6, kemudian 2 kali 1 adalah 2, selanjutnya koordinat y-nya min 36, ini dikurangi 4 kali 1 kali 7, itu adalah berapa? 36 dikurangi 28 ya,
36 dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 7, 28. 28. Itu per 4 kali 1 adalah 4. Ayo, lanjutkan dihitung. Ini 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian ini min masih 36 kurang 28 berapa? 8 ya. Jadi ini 8 per 4. Selanjutnya, jadi ini hasilnya adalah 3,8 dibagi 4 adalah 2 ya. Jadi ini min 2. Nah, yang benar untuk soal nomor ini adalah B, 3, min 2 sebagai puncak dari atau koordinat titik balik dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7. Selanjutnya di soal nomor 13, jadi perhatikan gambar berikut. Persamaan garis di atas adalah jadi persamaan garis yang melalui kedua titik ini ya, yang memotong sumbu y di titik 0,4 di sini dan memotong di sumbu x di sini ya, di koordinat 3,0. Sekarang untuk menjawab soal seperti ini, kalian perlu mengingat bagaimana cara menentukan persamaan garis jika grafiknya diketahui memotong kedua sumbu seperti ini ya. Di sini saya akan tuliskan jika ada sebuah garis yang memotong sumbu. Jadi ini adalah sumbu x, kemudian ini adalah sumbu y, di sini titik pusat 0,0. Kemudian jika ada sebuah garis yang memotongnya di A dan di B di sini, maka kita bisa mengetahui bahwa rumus persamaan garis yang ini itu adalah A dikalikan dengan X atau AX ini ya. Jadi berapa titik potongnya di sini terhadap sumbu Y-nya, dan di sumbu X-nya ini kita tinggal kalikan saja. Jadi A kalikan dengan X di sini. Jadi AX ditambah dengan B kalikan dengan Y tambah dengan B kali Y itu sama dengan A kali B atau AB. Jadi kalian perlu lihat ya bahwa A-nya ini ke sana, kemudian B-nya itu ke sumbu Y. Maka hasilnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita juga bisa menemukan persamaan garis pada gambar ini. Jadinya ini kan 4 ya, 4 kita kalikan dengan X, jadinya 4X, kemudian 3-nya ini kita kalikan dengan Y. Hasilnya adalah sama dengan 4 dikalikan dengan 3. 4 kali 3. Nah, seperti itu. Di sini kita peroleh 4X ditambah 3Y itu sama dengan 4 kali 3 adalah 12. Karena bentuk pilihannya itu Y sama dengan semua, jadi kita perlu mengubahnya menjadi bentuk Y sama dengan ya. Ini sudah merupakan bentuk persamaan garis sesungguhnya. Sekarang kita tinggal ubah saja, jadi 3Y sama dengan 12. Maaf, saya ubah dulu, ini 4X-nya duluan ya, jadi ke sini negatif 4X ditambah 12. Jadi 12-nya tetap di ruas kanan. 4X-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif 4X. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini Y-nya adalah sama dengan, ini kita bagi 3 ya, kedua ruas. Negatif 4X ditambah 12 dibagi 3. Maka hasilnya adalah sama dengan negatif 4 bagi 3. Di min 4 per 3x ditambah dengan 12 bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Maka yang benar untuk soal ini adalah yang ini ya, negatif 4 per 3x ditambah 4. Pilihan B. Ya, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 13 ini. Selanjutnya soal nomor 14. Jika A, B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 4X ditambah Y sama dengan 11 dan X dikurangi Y sama dengan 4, maka nilai dari A dikurangi 2B adalah, kita menemukan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel,
Jadi ada variabel X dan Y di sini. Yang harus kita temukan dulu sebagai solusi yang disebut sebagai A, B di sini. Jadi A-nya itu nanti hasil adalah X-nya, B-nya adalah hasil dari Y-nya. Selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan nilai dari A dikurangi 2B. Di sini saya akan hitung dengan menggunakan eliminasi 11, persamaan yang pertama, yang ini ya. Kemudian persamaan yang kedua yang ini, X dikurangi Y sama dengan 4. Jadi X dikurangi dengan Y sama dengan 4. Nah, di sini agar tereliminasi salah satu variabel, di sini variabel Y-nya ya yang mudah dieliminasi, kita tinggal tambahkan saja agar dia habis. Jadi saya akan tulis tambah di sini. Oleh karena itu, Y ditambah dengan negatif Y ini habis ya. Selanjutnya 11 ditambah 4 itu adalah 15. Lalu 4X ditambah dengan X atau 1X ini ya. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Jadi di sini 5X sama dengan 15. Maka X-nya adalah sama dengan 15 kita bagi dengan 5. Kita peroleh X-nya itu adalah sama dengan 3. Setelah menemukan X, maka tugas kita sekarang adalah menemukan Y. Saya akan memilih yang di bawah ini saja ya, persamaan kedua, agar kita bisa menemukan Y-nya, karena lebih mudah ya. Di sini, pada persamaan yang kedua, itu X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita tahu X-nya itu 3 ya. Karena X-nya itu sama dengan 3, jadi di sini kita tulis 3 kurangi Y adalah sama dengan 4. Jadi 3 kurang berapa supaya 4? Kalau tidak tahu, ya kita tulis begini. 3, ini negatif Y-nya saya pindahkan ke kanan ya. Kemudian 4-nya saya pindahkan ke kiri. Jadi min. Jadi 3 kurang 4 adalah sama dengan negatif 1. Maka kita telah temukan bahwa nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan min 1. Karena dikatakan A, B adalah penyelesaiannya, di sini berarti A-nya adalah sama dengan 3 dan di sini B-nya berarti adalah sama dengan negatif 1. Setelah kita menemukan nilai A dan B ini, maka kita bisa menghitung nilai dari A dikurangi 2B. A dikurangi 2B, ini berarti hasilnya adalah sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 ya. A-nya 3 dikurangi 2 kali B-nya. B-nya adalah negatif 1. Hasilnya adalah sama dengan 3, ini negatif 2, negatif 1. Hasilnya adalah positif 2 ya. Negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 5. 3 tambah 2 itu adalah 5. Maka yang benar adalah pilihan D. Jadi demikian untuk soal nomor 14 ini. Selanjutnya pada soal nomor 15, perhatikan gambar berikut. Diketahui E adalah titik tengah BC, jadi titik E ini adalah titik tengah BC, oleh karena itu panjang EC akan sama dengan panjang EB ya. Kemudian panjang EF itu adalah 15 cm. EF 15 ya, kita ingat dulu. Kemudian jika luas persegi ABCD 49 cm. Persegi ABCD itu 49 cm. Maka luas daerah yang diarsir, luas daerah yang ini ya, adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya akan mulai dari menghitung ini ya. Luas persegi ABCD adalah 49 cm. Apakah kalian masih ingat bagaimana luas persegi? Luas persegi itu adalah sama dengan sisi kali sisi ya, atau S kuadrat. Jadi di sini karena diketahui luas perseginya itu adalah sama dengan 49 cm persegi, maka ini adalah sama dengan sisinya dikuadratkan. Jadi akar 49 itu adalah sama dengan S-nya. Oleh karena itu, kita bisa temukan bahwa akar 49 itu 7 ya, maka 7 adalah panjang dari sisi persegi ABCD.
A, B, C, D ini panjangnya 7. Jadi ini 7, kemudian segini 7 ya, dari B sampai C juga 7, sini 7. Dari D sampai A juga 7. Kemudian diketahui panjang EF itu adalah 15 cm. Karena E sampai di sini itu adalah 7 cm juga ya. Kemudian EF itu 15 cm, berarti dari sini sampai F, sini saya sebut saja misalnya titik G ya. Dari G sampai F ini berarti kan harusnya 8 cm ya. Kemudian dari G sampai D ini itu berapa? Karena ini dikatakan sama tadi, berarti ini harusnya setengahnya dari 7 ya. Karena dari B sampai C ini 7, berarti dari E sampai C ini adalah 7/2. Atau setengahnya dari 7 ya. Saya biarkan saja dalam bentuk seperti itu terlebih dahulu, karena sekarang kita akan menentukan luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir ini adalah berbentuk segitiga, jadi segitiga DGF. Jadinya luas segitiga itu adalah sama dengan setengah kalikan dengan alasnya kalikan dengan tinggi kan, rumus dari luas segitiga. Di sini kita peroleh bahwa luasnya adalah sama dengan setengah kalikan dengan alasnya, ini 8 cm ya, 8 cm kalikan dengan tingginya, tinggi segitiga ini adalah 7/2. Nah, di sini kita tinggal hitung. Jadinya ini 2 dengan 8-nya, saya bisa sederhanakan, dapat 4 ya. Kemudian 2 dengan 4 ini dapat 2. Jadi hasilnya hanya tersisa 1 kali 2 kali 7. Itu adalah sama dengan 14 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir tersebut adalah yang B, 14 cm persegi.